dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dan kelompok 2 selamat menyaksikan. Bye. Halo Din, Halo Juli, gimana nih kabarnya sekarang? kabarnya sih baik-baik aja. Lumayan lagi ngejalanin ibadah puasa juga. Oh iya, jadi ini podcast pertama kita di hari puasa. Ada lagi bersama kami di Podcast Ingat Rumah, bincang hangat sebelum. Maghrib. Nah, jadi karena itulah di sini nggak ada cemilan karena kita lagi Puasa guys. selamat puasa juga bagi Bagi yang menunaikan. yang menjalankan. Semoga dengan adanya podcast kami itu lebih semangat di puasanya, ngabuburitnya. Tapi kemarin-kemarin nih sebelum ada podcast kita, kamu kalau ngabuburit ngapain sih? Biasanya sih ya, kalau anak-anak muda sekarang tuh biasanya ngabuburit itu paling cuma scroll TikTok doang. Dan suka lihat-lihat apa aja sih yang lagi tren sekarang tuh. Contohnya nih kemarin yang lagi viral tuh pembulian itu lagi viral di mana-mana. Ya, banyak banget ya, apalagi masih di kalangan anak sekolah, tapi udah berani ngasar-ngasarin temennya. Ya betul tuh. Dan hakim sendiri. Dan itu lagi happening banget ya guys, pembulian tuh lagi di mana-mana. Contohnya aja nih ya, di sekitar kita, aku sama Nadine sendiri udah ngalamin, tapi bukan ngalamin. Jadi teman-teman di sekitar kita tuh udah pernah adalah yang ngebully. Jadi kita tahu pandangan kita. Contohnya aja, gimana Din ceritain? Kemarin nih contohnya di grup kelas kita itu ada anak yang nyebarin video kalau misalnya anak itu tuh lagi dibully karena jualan gitu guys. Iya, padahal cuma jualan kan? Iya. Jualan juga halal kan? Betul sekali. Tapi kenapa temennya itu gak suka gitu? Sampai Iya betul, sampai uang itu dipalak guys, uang hasil jualannya itu dipalak Ya, gitu. padahal dia tuh lagi butuh. Untuk Padahal kan itu tuh nggak sesuai banget sama norma sosial yang ada di masyarakat ya. betul, itu melakukan penyimpangan ya. Ya, jadi kita tuh gak selaras deh sama hukum yang ada. Walaupun gak tertulis ya, tapi kan itu tuh udah pikiran kita harus bersikap baik. Apalagi ke teman sendiri. Apalagi guys, kasihan guys. Jadi yang dibulinya tuh kayak kekurangan ekonomi gitu. Ya, yang ngebulinya malah orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan guys. Berarti itu termasuk kesenjangan sosial ya. Ya, perbedaan kelas. Padahal itu tuh harusnya dia saling membantu ya, bukan menjatuhkan. Tuh sekali. Dan Sampai-sampai videonya dia tuh ngebully si cewek ini sambil ngevideoin terus dikirimin ke grup kelas. tuh sekali guys. Itu aja udah penyimpangan ya guys, contoh penyimpangan. Tambah lagi kata-katanya yang kurang Ya, kurang etis juga. enak didengar deh buat anak-anak. Di usia kita ya. Sebelum ngebahas lebih lanjut, kita punya tayangan berikut. Ya, jadi kita bakal ngasih lihat video yang dikirimin ke grup kelas kita sebagai bukti ya kalau itu beneran terjadi. Nah ini guys, silahkan. Hei, Mbak kue Mbak. Hei, si cupu. Jualan kue ya. Ya, itu di kelas Si cupu jualan kue. Lihat dong isinya. Jangan dong. Lihat. Jangan. Lihat. Jangan. Ya sih. Udah aku belum. Ya. Jangan Wah, dong. udah aku nih. Kita dong uangnya. Nah, uangnya. Lumayan deh. Dapat 7.000. Bisa balikin nggak? Enggak, buat aku buat beli rokok. Buat aku ya. Sip. Kenapa sih dia harus ngambil uang aku? Padahal kan dia kaya. Terus sekarang gimana caranya aku dapat
Kamu jualan kue? Cik, coba lihat. Jangan. Lihat. Lihat. Udah laku berapa? Wah, ada uangnya tuh. Buat aku ah. Jangan Buat dong. aku. Buat aku ah. Jangan. Kembali. Buat aku ah. Nah. Buat aku gak apa-apa. Jangan, itu bukan aku. Aku gak punya uang, pengen jajan. Gak apa-apa. Jangan, balikin. Aku gak punya uang lah, biarin lah. Oke guys, jadi itu video contoh pembulian di kelas kita. Jadi kita bakal mengundang pelaku dan korbannya. Di sini kita nggak ada maksud apa ya guys? Ya betul, membuat Disclaimer. meluruskan biar jadi pelajaran. Ada siapa aja sih? Jadi ada korban namanya Lia dan pelakunya itu namanya Deris guys. Kita bakal panggil dua-duanya. Oke, silakan. Oke, halo. Apa guys? Hey. Halo Lia. Jadi guys, di sini udah ada bintang tamu kita, narasumber kita, ada Lia dan Deris. ya. Oke guys, oke nih Lia, apa kabar? Aku bang. Dan kalau untuk Deris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalian berdua ini satu sekolah ya? Iya. Satu sekolah. Iya. Iya, sekelas. Dari kapan sekelasnya? Udah 3 tahun. Oke, jadi kita mau bincang-bincang aja di sini, nggak ada maksud apa-apa, cuma mau ngasih pelajaran buat Teman-teman penonton, buat teman-teman di sana gitu. Jadi kita dengar dulu cerita dari Sudut pandang pihak Lia. korban nggak sih, dari sudut pandang Lia. Oke nih, buat Lia dulu, gimana kondisi kamu setelah mengalami kejadian itu? Ya aku sih gimana ya, aku kan posisinya lagi butuh uang banget kan. Nah tapi uang hasil jualan aku tuh malah diambil sama temen sekelas aku. Padahal kan aku tuh butuh banget kan sama uang itu buat ngebayar sekolah aku. Tapi ya kenapa sih harus diambil, terus kenapa juga harus disebarin ke grup kelas? Emangnya kenapa gitu kalau misalnya aku jualan, lagian kan itu aku jualan halal kan, bukan yang apa-apa gitu. Nah buat kamu Deris sebagai pelakunya nih, setelah dengar curhatan hati dari Lia, kamu kenapa sih bisa ngelakuin hal itu? Ya karena uang aku udah habis dipakai naktir teman-teman. Dipakai naktir teman-teman buat healing ke Jepang. Oh, jadi buat healing ya guys ke Jepang. Tapi gimana ya? Kamu Lia bisa memaafkan nggak kejadian itu? Kalau untuk sekarang sih aku masih kayak ya udah berat hati gitu. Kenapa sih? Ya lagian kenapa harus aku gitu yang jadi sasarannya? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Ya karena yang aku lihat cuman kamu doang yang jualan. Ya emang orang lain ada yang jualan? Gak ada, tapi kan yang lewat cuman kamu. Udah ya. Deris nggak mau minta maaf ke Lia. Iya, gak mau minta Ya, maaf ya. Sebelumnya. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada Lia dan kepada teman-teman kelas karena atas apa yang terjadi, terus karena kelakuan saya juga gak bakalan diulang lagi. Pokoknya malah minta maaf. Oke Boleh guys. langsung ke Lia. Ya minta maaf ya. Tapi sebelum itu kamu nggak ada inisiatif buat ngebalikin uangnya gitu? Uangnya udah habis ya. Oke guys, jadi itu jadiin pelajaran ya buat kita semua kalau itu tuh nggak baik banget di usia kita ini. Ya. Mungkin nanti ke depannya Deris mau gantiin lagi kalau dikasih uang jajannya Deris ya? Insya Allah lah bakal diganti kalau ada. Pasti diganti lah. Jadiin pelajaran ya guys. Jangan diikutin kelakuan buruk dari saya. Karena ini termasuk penyimpangan sosial. Ya. Jadi mereka udah maaf-maafan guys. Jadi gimana nih
Jadi Apakah sudah ikhlas saling memaafkan? Mungkin untuk kedepannya aku bakal lebih mengikhlaskan diri, lebih merelakan apa yang sudah terjadi juga. Dan aku untuk kedepannya juga bakal lebih baik lagi buat memilih-milih teman, mana yang baik di luar sama dalamnya, mana yang kayak cuma pura-pura baik di depan terus jahat di belakang. Guys, Jadi ini tuh ada sudut pandang dari anak-anak SMA. Kita kan masih seumuran guys. Jadi kita bakal ngundang lagi orang tua, satu orang tua dan satu orang murid. Tapi mereka nggak ada hubungan darah apapun. Buat kita tanya doang ya. dan kita juga pingin tahu nih apa sih sudut pandang mereka itu tentang bully. Ya, secara umum akan kita panggil. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita, memberikan pelajaran kepada teman-teman yang ada di sana juga. Jangan lupa ya ditonton podcast kita selanjutnya. Nah, kalian jangan saling bully lagi guys. Ya. Kasih tahu juga ya ke teman-teman kalau bully itu gak baik. Dapat Betul. contoh. Jangan beli ya guys. Ada pesan nggak sih buat teman-teman di sini? Untuk pesan dari aku, Sangkut pautin sama sosial. pesan dari aku, kalian jangan ngebully ya, soalnya bully itu masuk ke dalam, ya termasuk ke dalam pelajaran kesenjangan sosial. Kalian juga pasti udah belajar lah tentang materi kesenjangan sosial, jadi kalian nggak boleh bully-bully lagi, soalnya kita tuh sebenarnya setara, cuman dengan ekonomi yang kita yang berbeda-beda, jadi ya timbullah kesenjangan sosial dan terjadilah pembulian. Betul, terima kasih Lia. Dari sendiri ada gak sih pesan buat teman-teman? udah ya. Jadi guys, buat kalian jangan melakukan pemulihan, karena melakukan pemulihan akan mendapatkan sanksi sosial. Oke, begitu dulu, bye. Jadi itu kita udah dapat informasi dari korban dan pelaku juga. Jadi gimana nih Jual tanggapan kamu? Ya itu kan fakta banget ya. Terus tadi menurut pendapat aku ya, yang pelakunya tuh masih agak kasar gitu ke korbannya. Terus korbannya juga masih kelihatan ketakutan ya. Betul sekali guys, yang tadi udah lihat kayak masih agak canggung gitu ya merekanya juga. Ya. Apa lagi? Tapi karena pelakunya mau tanggung jawab, nanti dia bakal ganti uang hasil jualannya Lia. Jadi mungkin masih bisa diterima gitu ya, walaupun tidak dibenarkan. Betul sekali. Terus karena belum cukup nih informasi yang kita dapat buat teman-teman jadiin pelajaran, kita juga ada ngundang lagi nih bintang tamu, dan kita juga pengen tahu apa sih sudut pandang mereka itu tentang kasus ini, ya kan? Jadi kita bakal ngundang dua narasumber lagi, dua-duanya cowok. Betul. Yang satu itu orang tua dan murid. Tapi mereka ini nggak ada hubungan darah sama siapapun, sama korban, sama pelaku atau sama kita. Jadi pure kita bakal mau cari tahu sudut pandangnya doang mengenai ini. Oke, silakan langsung aja ya guys. Ya. Ya, jadi di sini bersama dua narasumber terbaru kita lagi. Ya, nama saya Moreno Siregar selaku orang tua. Saya Fadilah selaku murid. Ya, jadi kita bakal mengulik-ulik tentang pembulian di sudut pandang mereka berdua. Oke, menurut siapa dulu nih? Bapaknya dulu deh. Oh iya, Yang mudanya boleh. dulu dong. Yang dewasa dulu, Pak. Enalah Yang dewasa dulu. Oke, menurut bapaknya nih, apa sih yang bapak tahu tentang bully gitu? Bully. Di usia anak-anak, termasuk kan anak bapak sendiri pasti seusia kita juga Iya. kan? Iya. Itu menurut saya suatu perilaku yang tidak mengenakan ke anak atau ke orang lain. Sepertinya Yang disengaja atau nggak disengaja, contohnya kayak malak, uang,
gitu, kayak ngebully orang kebutuhan khusus, kayak orang, maaf ya, orang idiot gitu. Disclaimer ya guys, Sekali. Buat pelajaran ini ya. buat pelajaran ya guys. Nah kalau menurut Ade, Kurang lebih kayak gitu. Pembulian itu adalah sikap yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan maksud tertentu. Ada yang maksud disengaja dan tidak disengaja juga. Oke, jadi bila menurut Ade dan Bapak nih, kalau di sekitar kita terjadi bully itu, sikap kita tuh harus gimana sih menghadapinya? Ya kalau menurut saya jangan ikut-ikutan gitu, jangan mudah terpengaruh. Kalau misalkan teman kamu dibully, kamu langsung aja lapor guru gitu. Pokoknya jangan takut untuk Melawan. untuk melawan pembulian. Dan juga harus pandai-pandai menjaga diri ya guys. Ya. jadi kan ini ada salah satu teman dari korban kasus tersebut ya. Nah, gimana sih tanggapan tentang kasus teman Anda sendiri nih? Tanggapan saya ya cukup prihatin karena kita juga tahu gitu yang membuli orang yang berada, tapi mungkin dia ada maksud tertentu, apa dia kurang perhatian atau ingin cari nama, jadi dia melakukan kasus tersebut. Untuk Bapak sendiri, Bapak tahu kasus ini nggak sih yang lagi Lagi viral viral-viralnya? banget Bapak. Oh jelas itu, anak juga berteman dengan adik ini, dan menurut saya sih sumpah prihatin sekali melihatnya. Kalau misalkan anak saya terjadi kena bully gitu, pasti saya lawan, saya polisikan juga. Mau anak kecil kayak mau udah dewasa saya polisikan juga. Karena kurangnya perhatian mungkin. Kalau pembulian itu, yang kedua masalah mencari nama atau yang lain-lain gitu. Banyak. Menurut Anda sendiri nih, cara pencegahan pembulian di sekolah itu gimana sebagai siswa? Sudut pandang sebagai siswa. Jadi cara yang bisa dilakuin untuk mencegah kasus bullying itu, yang pertama kita dapat melakukan penyebaran pendidikan dan pelatihan yang bisa kita salurkan baik kepada siswa, kepada guru maupun ke orang tua, seperti definisi, bentuk, dampak, dan cara pencegahannya. Itu bisa didapatkan di sekolah juga ya, Ya. ataupun di kegiatan-kegiatan luar sekolah Ya. yang bisa dilakukan mandiri. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih cara kita? Oke, menurut saya sih yang pertama itu harus meningkatkan skill parenting dalam orang tua. Yang kedua, adil dalam nasihat ke anak-anaknya. Yang ketiga, anak Anda harus memilih teman yang baik dan mana teman yang buruk gitu. Jadi juga kalaupun bully udah terlanjur terjadi ini di sekitar kita tuh nggak boleh labeling ke pelakunya. Dia bisa aja kan tobat, udah jadi lebih baik, nggak ngebully lagi. Tapi kita malah mandang dia itu buruk terus, itu juga nggak boleh. Ini sebelum penutupan, apa sih pesan pesan dari Anda untuk penonton, dan pesan dari Bapak juga untuk teman-teman yang di sana agar mereka tuh tidak melakukan penyimpangan tersebut, guys. Pesan dari saya sih untuk teman-teman, jangan menjadikan bully sebagai tontonan atau candaan, karena belum tentu pribadi orang itu bisa terima atau tidak gitu. Ya, tuh. Kalau untuk Ade? Pesan dari saya yang pertama, jangan pernah takut untuk melawan bully. Karena sejatinya kita manusia di dalam kelas sosial yang sama. Tidak ada kelas atas atau kelas bawah. Sejatinya kita rata. Oke guys, tidak ada perbedaan ya, tidak memandang ras, agama, dan budaya juga. Ya. Jadi, dalam Ini semua itu hak asasi manusia buat mendapatkan haknya dan kewajibannya di kehidupan ini. Oke guys, gak kerasa, jadi kita udah di penghujung acara aja. Dan
selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menunaikan. Terima kasih udah datang juga. Terima kasih udah datang. Jangan lupa like, komen, dan Subrek. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. boleh guys. pamitan dulu. Dapat. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan. Mohon maaf. Dan kekurangan satu dua hal. Selamat puasa buat kalian semua ya guys. Selamat liburan. Dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Well. Ini malah tag dia. Ini dimatiin. Nggak ada tadi nggak ada. Behind the scene. Please subscribe.